Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Pratama Rafli Syahdan dengan NIM 2155 201 219 dari kelas D. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait memori sistem. Yang pertama kita masuk ke struktur komputer. Di sini ada komputer, di dalamnya ada CPU, Central Processing Unit, ada main memory, ada sistem interconnection, ada input dan output. Lanjut ke bagian pengertian memori. Memori merupakan sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer, tempat di mana informasi dibaca dan ditulis. Sifat penyimpanan data atau instruksi dapat bersifat sementara dan juga tetap. Ada dua jenis memori, yaitu memori internal dan eksternal. Ini merupakan karakteristik sistem memori, maaf, secara umum. Yang pertama lokasinya itu ada CPU, ada internal main, ada external secondary, ada kapasitas, ada satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, dan yang terakhir karakteristik fisik seperti yang ada di paparan. Lokasi memori itu ada memori lokal. Memori ini built-in berada dalam CPU atau mikroprosesor. Yang kedua, memori ini diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Yang ketiga, memori ini disebut register. Dan selanjutnya ada memori internal. Memori internal ini berada di luar CPU, tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer. Diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa modul perantara. Memori internal sering juga disebut sebagai memori primer atau memori utama. Dan memori internal biasanya menggunakan media, yaitu RAM. Memori eksternal bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU. Diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Untuk akses memori internal ini oleh CPU harus melalui modul input-output. Memori eksternal ini biasa disebut juga sebagai memori sekunder. Memori ini terdiri atas perangkat storage peripheral seperti disk, pita, magnetic, drive, dan lain-lain. Kapasitas memori kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam byte. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Bagi memori internal, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Bagi memori eksternal, merupakan jumlah data ditransfer dalam jumlah yang lebih besar dari Word. Dalam hal ini dikenal sebagai blok. Ukuran Word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Kecuali CRAY dan PAX. CRAY memiliki panjang Word 64 bit, memakai representasi integer 24 bit. PAX memiliki panjang instruksi yang beragam. Ukurannya Word-nya adalah 32 bit. Metode akses memori. Terdapat 4 jenis pengaksesan satuan data sebagai berikut. Yang pertama ada sequential access, direct access, random access, associative access. Kita masuk ke sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Mekanismenya digunakan secara bersama, yaitu adalah sharing rate.
dengan cara berjalan menuju lokasi yang diinginkan menggunakan record. Contoh sequential access adalah akses pada pita magnetik. Ini berikut adalah ilustrasi dari sequential access. Selanjutnya ada direct access. Sama dengan sequential access, direct access juga menggunakan stair read, tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Akses yang dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum untuk mencapai lokasi akhir. Contoh direct access adalah DIG. Random access. Setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses setelah dialami secara langsung. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh random access adalah sistem memori utama. Ada associative access. Setiap port dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Seperti pada RAM, setiap lokasi memiliki mekanisme pengalamatannya sendiri. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh associative access adalah memory cache. Kinerja memori terbagi dua. 3. Waktu akses. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca dan tulis. Kedua, cycle time adalah waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal, atau untuk menghasilkan kembali data bila data dibaca secara destruktif. Ada transfer rate. Transfer rate adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau transfer dari unit memori. Bisa dibaca dari paparan hasilnya. Selanjutnya ada tipe fisik memori. Ada dua tipe fisik memori, yaitu yang pertama. Ada yang semiconductor. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Yang kedua ada permukaan magnet ya, yaitu disk atau pita yang magnetik biasa digunakan. Ada dua kriteria yang mencerminkan karakteristik fisik memori, yaitu ada volatile and non-volatile. Ada juga erasable dan non-erasable. Erasable ini artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Kalau yang non-erasable, memori semikonduktor tidak dapat dihapus. Sifat sel memori. Sel memori memiliki dua keadaan. Satu atau nol. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi sedikitnya satu kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Dengan contoh di bawah. Kontrol digunakan untuk mengendalikan sel memori, apakah dapat dibaca atau ditulis. Select digunakan untuk memilih lokasi sel memori. Datain jalur data masuk. Sedangkan untuk sense adalah jalur data keluar. Static RAM. Untuk setiap port, apabila ditulis tidak perlu lagi dialamatkan atau dimanipulasi untuk menyimpan nilainya. Tidak perlu penyegaran. Dibentuk dari flip-flop yang menggunakan arus kecil untuk memelihara logikanya. Digunakan untuk register CPU dan peralatan penyimpanan berkecepatan tinggi. Merupakan sirkuit memori semikonduktor yang cepat dan mahal. Ini adalah contoh dari SRAM. Selanjutnya kita akan masuk ke dynamic RAM. Dibentuk dari kapasitor dan transistor menggunakan sirkuit pembangkit. Waktu siklusnya 2 kali access time. Dan perlu penyegaran. Ini adalah contoh di RAM. Jadi ini adalah ke apa sih? Kendala dari memori. Berapa banyak? Sudah untuk dijawab karena beberapa kapasitas memori belum tentu semua aplikasi akan menggunakannya. Berapa cepat? Memori harus mampu mengikuti kecepatan dari CPU tersebut. Berapa mahal? Relatif. Bagi produsen selalu mencari harga produksi paling murah tanpa mengorbankan kualitinya untuk memiliki daya saing di pasaran. Apa itu hubungan dari harga, kapasitas, dan waktu akses? Semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bitnya. Jika semakin besar kapasitas, maka semakin besar waktu aksesnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena kita sudah sampai di penghujung paparan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.